Yang 40% fasumnya. Oh itu tangannya Pemda, kenapa mesti harus dibeli PNS? Iya. Nanti mutu lagi diserahkan ke Pemda lagi. Iya, mereka yang ngelola kan. Itulah strateginya. Yang gitu. Salam jumpa, bertemu kembali dalam Bread Podcast. Setelah kita jeda sekian bulan, 2 bulan lah, akhirnya kita bertemu kembali. Dan kali ini saya bersama Bapak Tri Wedianto. Beliau dari Jawa Timur, Pak ya? Jawa Timur. Jawa Timur, oke. Tepatnya di Malang, Pak. Di Malang, Pak ya. Pak, menariknya nih saya sempat browsing nih. Bapak ini termasuk pemain lama nih Pak di industri properti, khususnya rumah subsidi. Bisa cerita Kak Pak? Saya langsung aja nih Pak karena udah penasaran. Saya sebenarnya bergerak di dunia properti sejak 84. Bergabung di PT Podojo Masyhur. Ownernya Pak Teguh Kinarto. Pak Teguh, ya. iya. Pengurus Rei juga. Dewan Suro tuh di Rei Dewan Pak ya? Suro Rei, ya. Oke. Saya 84 di sana Pak. Waktu itu dibutuhkan tenaga keuangan dan sebagainya. Sebelumnya saya guru Pak. Oh, guru. Guru SMP sama SEMEA di Malang ya. Karena saya sendiri bukan dari latar belakang pendidikan, tapi dari perbankan, dari Akademi Bank ya dulu. Ada UPERS, terus kok 84 ada dibuka lowongan tenaga keuangan, saya masuk situ. Akhirnya masuk di Podojo Masyhur. Di bagian keuangan tuh Pak ya? Di bagian keuangan. Sampai berapa lama Pak? Lama banget Pak. Lama banget saya. Lama banget. Kalau dihitung, walaupun saya ini istilahnya saat ini udah kerja sendiri, tapi tidak meninggalkan Podojo ya Mas Pak. Oh itu tidak masih ada, masih ada irisannya ya. Yang kerjaannya. Ya, 2015-an lah saya dikasih kesempatan Pak Teguh untuk berdiri sendiri. Dulu tuh rumah subsidi harga berapa Pak? Pertama ada itu 6,9 Pak. 6,9 juta. Sekarang 166. Berapa persen tuh Pak ya udah kenaikannya? Ya udah lebih berapa ratus itu persen. Nah kenapa masih konsen main di rumah subsidi Pak? Karena saya udah terlalu lama ya menggeluti ini, sehingga ada sesuatu hal yang menarik ya. Makin lama makin menarik seiring dengan usia Pak. Di sana ada ibadah kita, ada nilai ibadah, ada unsur ibadah kita. Karena kita mikir orang masyarakat dengan segala keterbatasannya, bagaimana dia bisa punya rumah. Kalau orang kaya yang bicara pasar, berapapun dibeli Pak. Setuju. Tapi kalau dengan orang yang punya segala keterbatasannya, uangnya tidak seberapa, bagaimana dia punya rumah. Kita ikut mikir, apalagi itu program pemerintah, yang sebenarnya itu merupakan suatu kewajiban pemerintah itu. Iya. Tapi kan ada subsidi dari pemerintah, swasta masuk nih Pak ya? Ya, sebenarnya kita membantu pemerintah itu. Seninya apa sih Pak? Kalau saya sih pikir, Bapak usaha properti tapi main rumah subsidi, ya marginnya tipis kan gitu kan. Sebenarnya kalau kita bicara tentang seninya itu tadi Pak. Ada tantangan bagaimana kita bisa mengatasi pemenuhan tempat tinggal bagi masyarakat kecil, itu seninya Pak. Jadi ada ibadah di situ. Kendala-kendalanya gimana tuh Pak? Sebenarnya kendalanya banyak Pak. Sekarang harga tanah mahal. Untuk suksesnya rumah murah bagi MPR, perlu adanya suatu political will daripada pemerintah. Karena apa? Pengembang jualnya ditentukan pasar Pak. Setuju. Bata merah, pasir, semuanya ditentukan pasar. Jualnya ditentukan oleh pemerintah. Ada batas ambangnya juga. Berapapun cost produknya, jualnya tetap 166 juta sekarang ini. Jadi ada political will. Nah, political will ini harus dipahami oleh sampai ke tingkat kabupaten kota, bukan hanya di pusat. Karena pelaksanaan pembangunannya ada di kabupaten kota. Nah, menariknya Bapak sekarang udah punya kayak roadmap sendiri nih, khusus buat proyek Bapak, maksudnya roadmap atau ini produk yang Bapak kembangkan bersinergi dengan Pemkab dan Pemkot di Malang. Di Malang. Polanya seperti apa Pak? Polanya begini Pak.
pada saat harga tanah sudah tidak bisa terbendung kenaikannya, yang setiap tahun itu naik, sedangkan percepatan kenaikan harga rumah bagi MPR itu lambat, kita cari terobosan, Pak. Karena untuk saat ini, untuk membangun rumah murah, rumah subsidi, tanah tidak boleh lebih dari 200, Pak. Ya boleh lebih dikit lah. Kalau di atas itu jauh. 200.000 kan? 200.000 per meter loh, Pak. Sedangkan di kota kan sudah nggak ada. Iya. Apalagi untuk PNS. PNS di kota. Masa mau beli jauh di kabupaten? Kan ada nanti kasihan dia mengeluarkan biaya untuk pergi ke tempat kerjanya. Iya. Itu. Sehingga saya mempelajari. Karena saya jadi pengurus raya itu sejak tahun 90, Pak. Oh, iya. Ketua Rem Malang, terus di DPD Jatim, udah berapa periode sampai ke DPP. DPP aja udah 4 periode dan pegang rumah subsidi, Pak. Sehingga saya mencari celah, Pak. Sebenarnya karena yang terpenting itu adalah penyiapan lahannya, kita cari terobosan. Ternyata di peraturan Menteri Dalam Negeri waktu itu yang saya gunakan Permendagri 17 tahun 2007. 2007, oke. 2007. Itu ada suatu pasal ya, itu mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah. Itu ada pasal yang mengatur tanah itu bisa dialihkan, dikerjasamakan untuk PNS. Di pasal 58 ayat C itu, Pak. Jelas banget tuh, Pak, untuk PNS, untuk keperluan ya, untuk rumah ASN gitu bisa, atau apa ya? Bisa. Di pasal 58 ayat C. Memang perlu ada persetujuan DPR dan sebagainya, Pak. DPRD. Oke. Tetapi pengembangnya kan nggak ikut serta-merta ngurusin tanahnya. Iya. Kita kerjasama tripartit, Pak. Oke. Jadi pihak ke satu pemerintah kota, pihak kedua pengembang, pihak ketiganya BTN, Pak. Selama ini kerjasama dengan BTN yang sudah makomnya inilah, yang sudah memahami sampai sekarang. Jadi pihak ke satu yang menyiapkan lahan. Jadi yang ngurusi proses tentang nanti penghapusan aset ya Pemdanya sendiri, Pak. Pengembang nggak ikut-ikut. Pengembang hanya bangun. Sama memfasilitasi untuk mendapatkan KPR-nya dengan perbankan. Proyek pertama kerjasama dengan Pemkab atau Pemkot itu di mana, Pak? Kota Malang, Pak. Kota Malang. Tahun? Ya, tahun 2008-an, Pak. 2008? Kok 2008? 99 lah. 99, ya. Oke. 99. Itu berapa unit, Pak? Lokasinya di mana, Pak? Di Kecamatan Kedung Tandang itu ada kurang lebih 190-an unit. Terus di Lokwaru juga. Terus ini yang ketiga, Pak. Karena pergantian wali kota dan sebagainya lama. Yang ketiga ini baru dilanjutkan lagi 560 unit. Ini paling besar nih yang ketiga. Paling besar yang ketiga. Kalau di kabupaten dimulai tahun 2015. Di kabupaten sudah selesai hampir 400 unit. Di kabupaten, Pak. Jadi total proyek sudah 1000 lebih, Pak. 1000 lebih. 1000 lebih. Di kota dan kabupaten nih. Kota dan kabupaten. Oke. Memang ini tidak dilakukan banyak bupati atau wali kota yang lain karena takut ribet. Ya. Sebenarnya kalau bisa memahami peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Departemen Kementerian Dalam Negeri, saya rasa itu bisa diambil gitu loh. Nah, langkah Bapak gimana sih biar teman-teman di luaran nih, anggota yang di daerah lain ini bisa memanfaatkan peluang ini nih, Pak? Pertama apa yang dilakukan, Pak? Mitigasinya nih, ketemu Pemkabnya, mengajukan proposal atau apa? Kalau mau melakukan hal seperti apa yang sudah saya lakukan di Kota Malang dan Kabupaten Malang, Pemdanya bisa studi banding ke Kabupaten dan Kota Malang. Kalau nanti tanya ke pengembang, kan pengembang nggak ikut ngurusin tanahnya, Pak. Iya. Pemdanya yang ngurusin tanahnya. Iya. Jadi hampir tidak nggak sama sekali ngurus tanah lah pengembangnya. Cuman bangun. Fungsinya kayak kontraktor. Jadi di info ini udah siap, udah aman, udah ini secara legalnya udah selesai gitu kan. Jadi simple ya. Tapi artinya permasalahannya kan nggak sama nih, Pak. Di daerah lain. Political will daerahnya. Nah, itu yang cara Bapak ngiyakinin dulu gimana, Pak? Bapak gimana nih? Perlu waktu berapa lama? Harus diperlukan tim percepatan pembangunan rumah. Rumah bagi MPR. Pertama harus ada kerjasama antar menteri yang membidangin, Pak. Yang ada sangkut pautnya dengan pembangunan perumahan.
Iya. Mungkin Menteri Agraria, ya, Ah. terus Menteri Dalam Negeri, Iya, terus iya. ada Menteri Untuk sosialisasi PUPera, ini ya. itu ada. Nanti di kecamatan, kabupaten harus tim percepatan juga, sehingga satu satu nada lah istilahnya, Iya, satu iya, nada. Kalau goyangnya begini ya di daerah goyangnya seperti ini. Jangan di tiap daerah-daerah goyangnya nggak sama pola prosesnya. Ini akan mempersulit. Sebenarnya orang kalau suruh pilih, mending jual rumah komersial. Setuju, Pak. Itu, Iya. udah nggak ribet. Nggak ada Aturannya. ikatan ke Pemkad, Udah Pemkot. nggak gitu. diperiksa-periksa. Iya, Ya iya. udah jual komersial. Tipe 30 tanah 60, kalau di Malang bisa jual 300. Saya di Kota Komersialnya. Malang jual 166 juta. Gandeng, Pak. Gandeng. Jadi menariknya proyek subsidi Bapak berada di kota nih sampai sekarang ada ya? Di kota Malang. Konsumen Tanahnya menguntungkan ya? harganya berapa, Pak, per meternya? Udah berapa Pak? 600.000 per meter. Udah nggak masuk Ya, hitungan tuh ya, Ya. sebenarnya. banyak orang 600 kok masuk. Lu yang dihitung kan cuma efektif. Oh, itu tanahnya Pemda dijual kepada PNS-nya sesuai SK yang dikeluarkan oleh wali kota atau bupati. Luasnya 66, ya 66 meter itu yang dibeli oleh PNS. Iya. Yang 40% fasumnya. Oh, itu tanahnya Pemda, kenapa mesti harus dibeli PNS? Iya. Nanti mutu lagi diserahkan ke Pemda lagi. Iya, mereka yang ngelola kan. Itulah strateginya. Hmm. Yang dihitung efektifnya. Yang dilepas. Jadi SK-nya menentukan luasannya 66. Udah Sesuai 1000 unit berarti nih Pak ya? Sudah 1000, Pak. Oh iya. Mudah-mudahan ini rencananya Ada rencana lagi? informasi dari Deputi Ah, Tapera, pemanfaatan dana Tapera, ah. itu mau berkunjung ke Malang, Pak. Insya Allah Ke bulan proyek Juli. Bapak? Ya, bulan Juli. Kenapa nih? Sebagai pilot project atau gimana nih? Ya, saya banyak menggunakan Tapera di situ, Pak. Oh, banyak menggunakan Tapera, terus juga buat ini. Ya. Pak, ada ini kayak pikir buat ngebawa konsep Bapak nih ke teman-teman Ray atau tingkat nasional. Udah banyak gak sih yang melakukan seperti ini? Belum, Pak. Banyak teman-teman sih yang mau berkunjung ke Malang tapi belum ke Malang. Kalau menurut saya, saran saya, mending pemerintah daerahnya aja Iya, dibanding ke sana. pengambil keputusannya ya, Pak. Sama-sama pengambil keputusan. Kalau Iya. pengembang ini kan pelaku. Iya, benar. Ibaratnya terima aja nih Iya. pesanan, ayo gue bangun. Jadi yang paling Pasarnya susah sekarang ini, kendalanya ada di pengadaan lahan. Karena apa? Harga lahannya mahal. Iya, di Malang sendiri udah berapa, Pak? Mahal, Pak. Kalau di kota sudah 600, 1 juta. Nggak 1 mungkin juta. dibangun untuk rumah Di subsidi. kabupaten ya sama ya, nggak beda jauh, Pak ya. Sama, Pak. Nah, kalau permasalahan di rumah subsidi sebenarnya gimana sih, Pak, sampai sekarang ini? Saya berharap Kan sebagai pemerintah Bapak Wasekjen ya? Ya, saya Wasekjen bidang rumah subsidi. Oke. Saya berharap pemerintah itu dalam memberikan suatu bantuan kepada MPR jangan tanggung. Sekarang ini kan waduh, untuk SLF saja ya Pak, itu untuk kajian teknisnya harus menggunakan grade 9 dan sebagainya. Pusing Pak di daerah. Saya sudah ketemu konsultan, minta per lembarnya per rumahnya itu sampai 1 juta, 1,5 juta. Bayangkan, sudah berapa persen dari nilai harga rumah. Jadi disederhanakan. Yang penting aturan tetap dilakukan tapi cukup sederhana. Terus kedua, kan sudah diikat dengan spek. Kalau pola-pola rumahnya, model rumah seperti apa dan sebagainya, sebenarnya diikat di spek aja. Kalau nggak salah di 403 di Permen PUPera ya, itu sudah ada tentang besi harus 10 dan sebagainya. Itu sudah cukup untuk mengendalikan. Tinggal pada saat LPA, BTN selaku pelaksana penyaluran KPR-nya, tinggal memeriksa secara dengan tim di daerah yang sudah dibentuk. Kalau ada tim percepatan, udah nyaman, cek aja. Udah di situ aja. Sekarang kan diribetkan dengan SIM-BG. Dulu IMB, SIM-BG. Pusing, Pak, pusing. Di masing-masing daerah mempunyai pola dan sebagainya, padahal sudah ada secara online dan sebagainya. Siapa? Ada juga jadi mending orang lari ke komersial lah. Nggak usah, saya jual tipe 30 tanah 60, nggak usah mahal-mahal, jual 200 juta aja. Cepet Pak. Cepet di sana Pak ya? Ya. Yang proyek saya Kota Malang Pak, di sebelah saya gandeng. Tipe 30 tanah 60 314.000 Pak. Saya tipe 36
tanah 66, 166 juta. Bisa dicek di Malang, di Kota Malang. Apa tuh Pak nama perumahannya Pak? Bapak? Perumahan ASN Kota Malang. Oh, perumahan ASN Kota Ya. Malang. Bisa dicek di Malang. ASN-nya Yang sudah sering datang itu Direktur RUK, Pak Fitra. Sudah tahu langsung di sana. Pak Fitra, Ya. iya. Tahu sebelahnya harga berapa. Di daerah lain belum ada Pak Karena ya? ada political will. Nah itu Pak, political will. Dan Dulu di Semarang. Di Semarang pernah ada dilakukan teman Apersi kalau nggak salah. Di Semarang. Gitu. Berarti belum banyak daerah melakukan hal Belum, seperti Bapak Pak. ya sebenarnya. Karena Bupati Wali Kota kan jabatan Beda-beda. politis. Iya, yang iya. mungkin ya enggak beranilah macam-macam. Padahal juga kan ada aturan. Ada aturannya. Dan Kan Mendagri sudah ada kan. dinas yang menangani Dan di bawah Mendagri Pak ya. di bawah Mendagri. Berapa lama tuh Pak prosesnya ketika Bapak minta lahan ini buat saya kembangkan? Balik lagi nih saya ke sana nih. Nggak lama sebenarnya Pak. Yang penting kita tekun rutin datang menanyakan. Hmm. Kita MOU saja supaya di sana udah jelas kapan Iya, iya. proyek ini harus selesai. Kapan harus ini sudah ada Iya. jadwalnya Pak. Ini gue udah bawa perbankannya nih Iya. gitu kan. Ini konsumen udah ada Iya. gitu kan. Udah. Terus lainnya Pak, selain pemanfaatan lahan Pemda, Tapera. Sekarang saya fokus di Tapera. Tapera itu saat ini yang sebenarnya yang lagi gonjang-ganjing kan untuk pekerja swasta. Iya. Kalau yang ASN ini kan sudah anggota Tapera. Iya. Karena Sudah. sejak adanya Bapertaru sudah Dulu nggak ada, iya, dulu secara udah ada otomatis di di Bapertaru. Tapera. Sedangkan ASN itu kan ada di daerah-daerah, kecamatan terpencil. Siapa yang menyentuh? Iya. Nggak ada. Pengembang mau jauh-jauh ke sana nanti laku apa enggak? Iya, Kalau saya sosialisasi dulu bersama Pemda, bersama Bank Pelaksana, bersama Taperanya. Setelah itu dikumpulkan, ya udah BI checking yang mereka berminat BI checking, baru saya cari lahan, Pak. Oh, gitu ya. Ini untuk memperpendek Iya. proses. Ya Pak ya. Kalau kita main rumah subsidi, terlalu lama jual ngecer satu-satu, Iya, capek, habis Pak. di OHJ-nya, Pak. Overcost-nya jalan, Pak. Overcost ya. Iya. Jadi kita yang terpenting percepatan. Jadi strateginya kita menciptakan pasar. Menciptakan pasar. Oke. Pak tadi menarik ya, ketika berganti pimpinan di daerah atau di kota tersebut itu jadi kendala Pak ya? Enggak juga. kan itu yang dilakukannya bupatinya itu kan sudah dia melakukan secara institusi atas nama wali kota atau bupati secara otomatis, dan itu juga sudah ada persetujuan dari DPR. Oh, DPRD atau DPR? DPRD. Oh, DPRD. Mendagri awalnya itu Pak ya? Ya. Jadi kalau sekarang ini perubahannya di Permendagri nomor 19 kalau nggak salah ini ya. Oh, Bapak ada bawa ininya Ada ya? bawa ini bisa Permendagri yang baru nomor 19 tahun 2016 sama tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah di bab 10 tetap di pemindah tanganan. Di situ sudah diatur Pak. Pengelolaan Ya. milik daerah. Barang milik daerah. Barang milik daerah. Ya. Salah satu itu tanah Pak ya. Tanah, Dan banyak teman-teman tanah juga dan bangunan sebenarnya. kagak Dan di situ ngeh tuh. dijelaskan untuk ASN setempat. Oh. Kota Malang ya Kota Malang. ASN kabupaten tidak boleh beli di situ. Ada rencana lagi ke tempat lain Pak selain di Malang di Jawa Saya Timur? sudah juga? melakukan pendekatan di beberapa daerah, Contohnya? memberikan pemahaman. Ya, Di mana? adalah di beberapa daerah di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Belum Ya. buat sekarang nih ya. Ya, kita perlu memberikan pemahaman lah kepada kan bupati wali kota jabatan politis Pak, Iya, setuju Pak. bukan karir. Kalau karir mungkin sudah memahami aturan, politis kan tiba-tiba jadi Iya, wali kota benar, atau bupati. benar. Kita bantu untuk memberikan pemahaman. Atau yang dibangun rumah buat karyawan mereka, gitu. Iya. Buat pegawai mereka. Iya. Karena rumah ini sangat penting dan kebutuhan pokok setelah pangan. Pak sekarang karyawan berapa Pak? Saya tidak banyak Pak. Nggak banyak. Jadi karena nggak butuh marketing Pak. Iya ya, Bapak udah mangkas semuanya ya. Ya. Tenang Kalau ya. kita banyak marketing ini, bentar komisi habis Pak. Iya. Tinggal bagaimana Pasarnya itulah udah kita ada ya. raise, mudah-mudahan sebagai pendorong REI ini sebagai organisasi Trigger profesi ya. yang udah paling tua Pak. Mm-mm. Saya pengurus REI ini udah 32 tahun. Silih berganti ketua ya. Silih berganti berketua. Bapak tetap masuk Mulai dalam jadi pengurus. ketua komisariat. Iya, dari Ya. komisariat. Ketua komisariat REI tahun 90-an lah. 92. Iya. Kayaknya memang hobi bekerja Pak ya.
Enggak, saya tertarik aja setelah saya menggeluti di properti. Ya, mentor saya itu Pak Teguh Kinarto. Itu guru pimpinan dan sekaligus bapak saya. Pak Teguh Kinarto. Sampai sekarang eksis. Walaupun membangun rumah besar, tetap masih membangun rumah subsidi. Untuk MBR ya. Ya, apalagi beliau juga salah satu pejabat di Lions Club ya. Banyak kegiatan sosial. Luar biasa Pak Teguh. Itu mentor saya yang paling. Jadi mau nggak mau Bapak kerekam apa yang dia lakukan ya? Iya. Gitu ya. Pola pikirnya juga saya ngikuti beliau. Jadi ide, konsep, action. Ide, konsep, action. Jadi kalau kita sudah punya ide jangan langsung action kalau nggak ada konsep. Karena ada konsep kita tahu kekurangannya apa, kelebihannya apa, dibutuhkan dana berapa, berapa butuh tenaganya. Kalau sudah cek baru action. Itu yang diajarkan Pak Teguh, Pak. Dan itu selalu Bapak oke. Akan lahir konsep ya kerjasama dengan Pemda ini, itu ya. Karena ya latar belakang saya di sekolah dulu saya ngambil bisnis, Pak. Cuman dulu sarjana muda 4 tahun, Pak, saya, Pak. Sarjana muda, oke. Nah, Pak, tarik ke belakang nih buat teman-teman anggota RE ini kan ya, seluruh Indonesia nih kan organisasi yang untuk menjalankan rumah subsidi ini, tips-tipsnya, pesan gitu kan, walaupun ya masalah itu selalu ada kan, pakai nanti Agustus teman-teman subsidi mau habis daerah, gitu kan. Lakukan pendekatan dengan Pemda lah. Memberikan pemahaman terutama kepada kepala daerah. Apalagi ini kan sudah sebentar lagi banyak kepala daerah baru. Kan belum tentu tahu-tahu wah ini rumah murah. Itu perlu adanya bantu untuk memberikan informasi, Pak, untuk itu. Diberikan pemahaman. Saya yakin kalau bupati wali kota paham tentang aturan, paham tentang pentingnya apa yang menjadi program pemerintah, saya yakin dia akan mendukung. Saya yakin dia akan memberikan political will. Saya yakin itu. Kalau sekarang beliau karena kurang informasi saja. Kurang informasi, ya, dan edukasi ini. Ya. Mungkin ada kepikir buat bikin kelas sendiri, Pak, ngundang teman-teman anggota terkait konsep Bapak itu ya. Di sini kan sudah ada diklat. Ada diklat juga di diklat, bisa disisipkan tentang itu dan sebagainya. Menariknya soal Pak ada political will itu. Jadi wah keren nih. Bupati gua nih nyediain rumah buat ASN buat ini gitu. Oke, Pak Tri, next kita akan ngobrol hal lain yang menarik lagi terkait rumah subsidi ini. Karena saya hanya mengupas ini konsep baru Pak Tri seperti yang melakukan di RE ya. Gimana nih? Ya, teman-teman masih mau belajar soal yang kerjasama ini, ke Malang, ini. Ke Malang. Tapi berarti saya berharap tunggu tuh teman-teman kalau mau ke Malang, ajak dinas yang terkait di daerah tersebut untuk ke Malang. Iya. Pak Tri udah bisa menjembatani itu mereka ya. Oke. Gak berasa kita udah hampir setengah jam nih. Terima kasih Pak Tri. Semoga sama-sama sehat selalu dan penuh berkah nih Pak apa yang dilakukan. Karena seperti Bapak katakan, rumah subsidi ini untungnya nggak seberapa tapi ada nilai ibadahnya. Ada nilai ibadah. Makanya sehat selalu nih beliau. Udah 67 umurnya. Oke Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak. Salam sehat penuh berkah.